Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana dengan NPM 181063105019 dari kelas 6A. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil jawaban dari soal-soal tentang proses inovasi pendidikan pada tugas individu yang kedua mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Pada soal nomor 1, pertanyaannya, jelaskan pengertian tentang proses keputusan inovasi. Proses keputusan inovasi adalah proses yang dilalui atau dialami individu mulai dari pertama tahu adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi, penetapan keputusan menerima atau menolak inovasi, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Saud pada tahun 2015. Pada soal yang kedua, pertanyaannya, apa saja faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan? Faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan ada 3. Yang pertama, faktor kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, faktor internal yaitu siswa, dan eksternal yaitu orang tua. Yang ketiga, sistem pendidikan, yaitu pengelolaan dan pengawasan. Pada soal nomor 3, pertanyaannya, jelaskan mengapa dalam proses keputusan inovasi tidak dapat berlangsung seketika, tetapi harus membutuhkan jangka waktu yang panjang. Agar individu atau organisasi dapat menilai gagasan yang baru itu sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya akan menolak atau menerima inovasi dan menerapkannya. Oleh karena itu, proses keputusan inovasi bukan kegiatan yang dapat berlangsung seketika, tetapi merupakan serangkaian kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Soal yang keempat, sebutkan dan jelaskan ciri pokok keputusan inovasi yang membedakannya dengan tipe keputusan lainnya. Menurut Saud pada tahun 2015 menyatakan bahwa ciri pokok keputusan inovasi merupakan perbedaannya dengan tipe keputusan yang lain. Ialah dimulai dengan adanya ketidaktentuan tentang sesuatu atau inovasi. Misalnya, ketika harus mengambil keputusan untuk menghadiri rapat atau melakukan olahraga, maka kita sudah tahu apa yang akan dilakukan jika menghadiri rapat. Begitu pula apa yang akan dilakukan jika melakukan olahraga. Rapat dan olahraga bukanlah hal yang baru. Pertimbangan dalam mengambil keputusan mana yang paling menguntungkan sesuai dengan kondisi saat itu. Keputusan ini bukanlah keputusan inovasi. Berbeda halnya dengan ketika mengambil keputusan untuk mengganti penggunaan minyak bumi dengan bahan bakar gas. Yang sebelumnya belum pernah menggunakan atau belum tahu tentang kompor gas, maka keputusan ini adalah keputusan inovasi. Proses pengambilan keputusan mau tidak mau menggunakan kompor gas dimulai dengan adanya serba ketidaktahuan tentang kompor gas, yaitu masih terbuka berbagai alternatif. Mungkin lebih bersih, lebih hemat, lebih tahan lama, tetapi mungkin juga berbahaya dan sebagainya. Untuk sampai pada keputusan yang mantap menerima atau menolak kompor gas, perlu informasi. Dengan kejelasan informasi akan mengurangi ketidaktentuan dan berani mengambil keputusan. Soal yang kelima, Zalcman, Duncan, dan Holbeck pada tahun 1973 membagi proses inovasi dalam organisasi menjadi 2 tahap, yaitu tahap permulaan dan tahap implementasi.
Jelaskan langkah-langkah pada dua tahapan, yaitu tahapan permulaan dan tahapan implementasi. Tahap permulaan. 1. Langkah pengetahuan dan kesadaran. Jika inovasi dipandang sebagai suatu ide, kegiatan, atau material yang diamati baru oleh unit adopsi atau penerima inovasi, maka tahu adanya inovasi menjadi masalah yang pokok. Sebelum inovasi dapat diterima, calon penerima harus sudah menyadari bahwa ada inovasi, dan dengan demikian ada kesempatan untuk menggunakan inovasi dalam organisasi. Yang kedua, langkah pembentukan sikap terhadap inovasi. Dalam tahap ini, anggota organisasi membentuk sikap terhadap inovasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap terhadap inovasi memegang peranan yang penting untuk menimbulkan motivasi untuk ingin berubah atau mau menerima inovasi. Yang ketiga, langkah pengambilan keputusan. Pada langkah ini, segala informasi tentang potensi inovasi dievaluasi. Jika unit pengambil keputusan dalam organisasi menganggap bahwa inovasi itu memang dapat diterima dan ia senang untuk menerimanya, maka inovasi akan diterima dan diterapkan dalam organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika unit pengambil keputusan tidak menyukai inovasi dan menganggap inovasi tidak bermanfaat, maka ia akan menolaknya. Tahap implementasi. Pada langkah ini, kegiatan yang dilakukan oleh para anggota organisasi adalah menggunakan inovasi atau menerapkan inovasi. Ada dua langkah yang dilakukan. Yang pertama, langkah awal atau permulaan implementasi. Pada langkah ini, organisasi mencoba menerapkan sebagian inovasi. Yang kedua, langkah kelanjutan, pembinaan penerapan inovasi. Jika pada penerapan awal telah berhasil, para anggota telah mengetahui dan memahami inovasi, serta memperoleh pengalaman dalam menerapkannya, maka tinggal melanjutkan dan menjaga kelangsungannya. Sekian pemaparan hasil jawaban dari soal-soal tentang proses inovasi pendidikan dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.